Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat memasuki bulan Oktober. Saya mengajak kita sekalian pada hari ini tanggal 1 Oktober 2024 bersama gereja merayakan Pesta Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, seorang perawan, pujangga gereja dan juga sekaligus pelindung karya misi. Kita akan merenungkan Injil Matius bab 18 ayat 1-5. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk merenungkan 3 jalan untuk menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga berangkat dari kutipan Injil hari ini. Yesus mengajak kita untuk belajar dari seorang anak kecil. Karena anak kecil mengajarkan kepada kita 3 jalan. Tentu saja bukan sembarang jalan, tetapi jalan untuk menjadi yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Yang pertama, saudara-saudari, adalah bertobat. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikian kata-kata Yesus tadi. Karena kita tidak dapat menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga sambil membawa serta segala macam ambisi, amarah, dengki, dendam, dan sebagainya. Atau tetap hidup tanpa kasih kepada Allah dan kepada sesama. Maka kita mesti meninggalkan perasaan-perasaan yang merusak hidup sendiri, yang merusak juga hidup sesama. Yang kedua, saudara-saudari, adalah merendahkan diri. Jadi setelah bertobat, merendahkan diri. Kita tahu sumber kejatuhan manusia, malapetaka dunia, dan kehancuran semesta, yaitu kesombongan. Di segala masa dan di semua tempat kesombongan yang berbuah kebinasaan. Itulah sebabnya Yesus kemudian mengajarkan betapa pentingnya merendahkan diri. Sebab lawan dari kata merendahkan diri itu berarti meninggikan diri atau menjadi tinggi hati, atau dengan kata lain menjadi sombong. Dan yang ketiga, saudara-saudari, adalah menyambut Yesus. Bertobat dan merendahkan diri menjadi keadaan dan syarat untuk menyambut Yesus. Menyambut Yesus berarti menerima semangat, menerima sukacita, mendapatkan rahmat tak terhingga untuk menjadikan hidup kita menjadi sumber berkat, sumber sukacita bagi sesama. 3 jalan ini, saudara-saudari. Yang pertama, bertobat, merendahkan diri, menyambut Yesus, menjadi 3 jalan menuju yang menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah. Sebab kalau kita tanya saudara-saudari, siapa yang tidak mau menjadi yang terbesar? Siapa yang tidak mau menjadi yang terkemuka? Siapa yang tidak mau menjadi yang terdahulu? Bahkan para rasul sendiri mendambakan supaya mereka menjadi yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Kita semua juga pasti mau. Yesus sendiri tidak melarang itu. Itu sebabnya
Yesus mengajak kita untuk belajar dari anak kecil. Bahwa kalau kita ingin menjadi yang terbesar, kita harus menjadi seperti anak kecil, merendahkan diri. Kita diajak untuk belajar, karena anak kecil mengajarkan kita 3 jalan untuk menjadi yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Dan Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus adalah pribadi yang layak kita contoh. Kita teladani hidupnya. Dia yang senantiasa berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia yang seringkali justru merasa belum mampu mencintai Tuhan secara total. Itulah bentuk kerendahan hatinya. Sebuah pengakuan bahwa dia begitu kecil di hadapan Tuhan. Kita berdoa saudara-saudari, semoga 3 jalan ini mampu kita tempuh, mampu kita wujudkan, mampu kita lalui untuk menjadi yang terbesar dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami melalui firman-Mu dalam Injil hari ini. Terima kasih juga untuk teladan Santa Teresa. Kuatkan kami Tuhan agar mampu menghancurkan kesombongan dalam diri kami. Berikan kami semangat untuk memulai hidup yang ditandai dengan pertobatan, yang ditandai dengan merendahkan diri, agar kami dapat selalu menyambut-Mu, kelak Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.